Lagi-lagi perang komentar antara netizen Indonesia dengan netizen Malaysia. Waduh ya teman-teman ya, ini karena apa sih ya? Yang satu mencoba menjelaskan, yang satu kagak ngeliat videonya dengan baik dan dengan lengkap. Udah langsung membela diri ya teman-teman ya. Waduh, jadi ini kira-kira kasusnya apa? Ini gara-gara apa? Tetap di sini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gua minta dibantu didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, comment, and subscribe, dan diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen selalu bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gue, yang udah like, udah komen, udah subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue sekali lagi minta dibantu didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Ini agak bersemangat ya teman-teman ya, karena ini di sini gue sifatnya kayak pengen mencoba untuk meluruskan ya teman-teman ya. Jadi di sini tugas gue adalah yang terpenting adalah setiap gue ngebuka atau opening, gue bilang bahwa tugas gue di sini adalah ngebacain komentar-komentar yang ada di video yang lagi viral ya teman-teman ya. Ngebacain komentar-komentar yang ada di video yang lagi viral. Di garis bawain ya, video viral. Oke, nah teman-teman ya. Dan gue cuman ngebacain komentar. Nah, jadi ini ada yang salah paham, ketika nonton video gua kemarin yang ngebahas tentang ringgit Malaysia tidak laku di Thailand. Nah, itu terpotong. Memang kalau di TikTok itu kan dipotong untuk karena kan durasi 1 menit untuk menarik gitu kan teman-teman. Tapi kan di situ tetap gua nulis di bawahnya cek selengkapnya di YouTube. Nah, ini yang salah ya teman-teman ya. Ini yang kagak mau cek, kagak mau ngelihat secara lengkap, secara utuh video itu langsung marah ya teman-teman ya, langsung berkomentar yang kagak enak, dibales sama netizen dari Indonesia yang mencoba menjelaskan. Aduh, pokoknya rame ya teman-teman ya. Apa ya, biar jelas ini kita lihat potongan videonya dulu yang kemarin gue posting di TikTok, sampai mendapat ratusan ribu view dan ribuan komentar. Aduh, pusing saya bacanya, kadang ada yang saya balas, kadang juga enggak ya, mohon maaf. Jadi sekali lagi ya, kita cek dulu videonya nih. Nah, ini nih videonya ini ditonton sama 202.800 orang. Nah, kita lihat dulu nih videonya teman-teman nih. Ringgit Malaysia tidak diakui di negara ini dan justru rupiah Indonesia paling dihargai di negara ini. Waduh, negara mana sih itu ya teman-teman ya kira-kira? Dan dari mana sih sumber beritanya itu? Gua nggak mau asal menyampaikan berita tapi gua nggak ngelihat kebenarannya bagaimana teman-teman ya. Oleh sebab itu kalian tetap di sini, tonton video ini sampai selesai. Dan sebab tu dia di Phuket, dia nak tukar duit, so dia pergilah ke money changer di sana. Tapi malangnya money changer kat sana tak terima duit ringgit Malaysia. Nah, itu teman-teman ya, ringgit Malaysia tidak diakui di negara ini. Waduh, kenapa ya? Kira-kira ini bener nggak sih beritanya? Dari mana sumbernya? Gitu. Gua kagak mau percaya gitu aja kalau gua nggak ngelihat beritanya, nggak ngelihat videonya, nggak ngelihat sumbernya. Itu kan ya udah jelas di situ. Tapi netizen Malaysia udah langsung menghujat gua habis-habisan ya. Padahal di situ muncul ada video yang ngejelasin, bukan gue, yang ngejelasin itu si kreator Malaysia sendiri yang bilang di videonya, bilang kalau ringgit Malaysia sempat ditolak di Thailand dan di Filipina. Nah, itu di video yang selengkapnya di YouTube gue itu ada gue jelasin kenapa ditolak ya waktu itu ya teman-teman ya. Dan itu penjelasan juga semuanya dari warga Malaysia, bukan dari warga Indonesia ya teman-teman ya. Itu dari warga Malaysia sendiri yang menceritakan kejadian tersebut gitu. Waduh, ini kita baca komentarnya dulu dah nih. Ini komentarnya nih, kita baca satu-satu ya. Karena emang udah tugas gue di sini ada ngebacain komentar nih. Siapa tahu salah satu ada komentar kalian yang ketangkep nih ya tuh. Arab Saudi bro, karena Indo yang terbanyak di sana dan orang Arab juga sudah banyak yang bisa bahasa Indo. Nah, ini ya. Kalau yang tadi ditolak di negara mana ya gitu, di negara Thailand dan Filipina, tapi ini di Arab Saudi juga katanya begitu. Kenapa di Arab Saudi rupiah semakin dihargai? Karena menurut ini nih, menurut netizennya lagi nih ya teman-teman ya, berkomentar ngasih info nih ya, info ke kita bahwa di Arab Saudi itu banyak warga negara Indonesia juga yang dagang di sana, dan juga banyak warga negara Arab yang
udah bisa berbahasa Indonesia. Jadi komunikasinya lebih gampang, untuk transaksinya lebih gampang menggunakan rupiah, gitu kali maksudnya ya tuh. Ini baru informasinya valid nih, maksudnya bisa menjelaskan tanpa menjatuhkan ya. Arab juga kagak diterima. Nah, ini yang mana yang kagak diterima, Bro? Kita lihat dua belasannya. Uangnya siapa yang kagak diterima di Arab nih ya tuh. Hoax kamu, kami baru pulang dari umroh. Oke, Pak Arab, oke terima ringgit Malaysia. Nah, dijawab tuh sama orang Malaysia, hoax kamu, bohong kamu, katanya. Kalau dia habis pulang dari umroh, ringgit Malaysia diterima kok di Arab. Rupiah mantap, terima kasihnya nih. Karena Arab Saudi menerima jauh lebih banyak jamaah umroh, ya tuh. Ini kita lihat nih, ada agak panjang nih komentarnya nih ya. Alasannya mudah, yang pasti diplomasi dengan Indonesia baik, lalu orang Indonesia tersebar di dunia mulai dari haji dan umroh. Makanya rupiah paling dihargai di Arab. Oh, maksudnya alasannya adalah yang pasti diplomasi dengan Indonesia itu lebih mudah. Itu ya, teman-teman. Tuh, kita lihat lagi di komentarnya nih ya. Karena ringgit koyak. Oh, maksudnya karena uangnya kertas jadi robek gitu ya. Oh, bisa jadi ditolak karena oh ini koyak gitu kan ya. Bisa jadi bisa. Ini bercanda. Ini komentar dari netizen juga, jangan diseriusin lah. Nanti saya lagi yang kena hujat ya tuh. Iyalah, ring itu dari awal berdiri negara Malaysia emang udah, aduh, jangan ya. Yang paling banyak jadi babu di negeri orang itu ya dari Indonesia. Aduh. Ini nih komentar apa lagi ya Allah tuh. Rupiah tisu tandas tuh kan. Tuh. Yang komentar-komentar yang begini nih yang bikin jadi kagak enak suasananya ya tuh. Sakit hati ya, pergi dokter sebelum parah. Nih, di Arab uang rupiah sudah mendunia, bisa buat bayar apapun. Jadi kalau mau umroh tenang saja jika hanya punya rupiah. Nah, ini informasi juga nih. Jadi kalau misalnya kita punyanya uang rupiah, kalau mau umroh nggak apa-apa, udah banyak diterima kok di sana ya. Tuh, rupiah super good nih. Apalagi nih. Saya pun sudah pernah ke Phuket ya. Emang dia tak terima pada saat itu saya tukar uang rupiah pun ada dia tak terima. Oh, serius ini nih. Ini 17 jam yang lalu. Kalau boleh tahu ke Phuketnya kapan ya Kak ya? Ke Phuketnya mungkin tahun 2022 ya, seperti yang ada di video tadi yang viral di Malaysia itu kan. Itu sebenarnya kejadian pada tahun 2022. Dan ini videonya kemarin sempat viral lagi, muncul lagi, makanya gue reaction, gue bacain komen-komennya. Itu ternyata adalah video 2022 ya teman-teman ya. Tapi udah keburu ngamuk duluan ya. Karena kan tugas gue ngebacain komentar-komentar yang ada di video yang viral, yang lagi viral juga gitu kan. Oke, kita lihat lagi nih ya. Tuh, di bawahnya nih ya, tuh itu karena paling banyak jamaah haji dan umroh berasal dari Indo. Jadi mereka maunya rupiah, kalau secara value ringgit lebih besar daripada rupiah. Tuh, dijelasin nih. Kalau secara nilai, secara value itu ringgit itu lebih besar daripada rupiah nih itu. Sebab rupiah itu nilainya tertinggi di dunia. Tinggi dari pound sterling. Apa ini ya? Apakah benar sumber datanya dari mana, Kak? Ya, tuh. Kenapa begitu? Nah, kita lihat nih. Oke nih ya, biarlah janji di sini laku, banyak juga dari Indonesia kayak di sini, kerja di sini. Ya, it's okay. Udah nggak usah kita perpanjang ya. Intinya di video ini udah banyak yang saling menjelaskan. Jadi kalau misalnya kalian yang secara bijak, secara cerdas menyikapi kejadian ini, menyikapi video gua ini, kalian akan dapat hikmahnya. Jadi kalian akan tahu, oh ternyata nilai tukar rupiah sekarang segini. Oh ternyata posisi ringgit sekarang segini. Oh ternyata ringgit laku kok di beberapa negara, termasuk yang tadi disebutin katanya kagak laku. Itu kejadian pada tahun 2022 ya teman-teman ya. Aduh, udah sudah cukup hentikan ini ya. Jangan sampai apa ya menjadikan suasana semakin gak enak ya. Nah, ini untuk lebih apa ya biar berimbang, kita lihat posisi ringgit saat ini berada di mana, dan nanti kita juga lihat posisi rupiah saat ini terhadap dolar nih ya teman-temannya berada di mana ya. Ini kita lihat nih beritanya nih. Tuh, ini gua nggak tahu ini bener atau enggak nih ya. Indonesia rupiah tuh 3.605 sama dengan 1 ringgit ya.
1 juta sama dengan 278 ringgit Malaysia. Nah, itu nilai tukarnya ringgit terhadap rupiah ya, teman-teman ya. Bangan ringgit, di mana ringgit dijangka diniagakan sekitar RM4.50 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini dengan pelabur berhati-hati menjelang laporan inflasi Amerika serta beberapa siri ucapan oleh pegawai Rizab Persekutuan yang dijadualkan sepanjang tempoh tersebut. Dan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, tumpuan akan diberikan kepada kadar inflasi Amerika dengan indeks harga pengeluar akan dikeluarkan pada Selasa dan indeks harga pengguna pula pada Rabu. Beliau berkata berdasarkan data dan ulasan semasa daripada pegawai Fed, kadar dana Fed dijangka akan dikekalkan pada 4.50 hingga 4.75% apabila ahli-ahli jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC bersidang semula pada 28 hingga 29 Januari. Dan minggu ini prospek ekonomi global melalui data seperti pekerjaan Amerika Syarikat yang positif dan indeks ISM untuk sektor bukan perkilangan terus memberikan sokongan kepada dolar yang memberikan kesan kepada prestasi ringgit. Oke ya teman-teman, ini laporan tentang kondisi ringgit terhadap dolar tuh ya. Ringgit dijangka pada 4,50 ringgit Malaysia minggu ini. Ini baru banget ya teman-teman, kita lihat komentarnya. Tadi saya agak kurang paham Mbak ya dengan penjelasan Mbaknya ya tuh ya. Tak lama lagi jadi macam rupiah sama tuh meningkat atau menurun tak tahu tuh ya. Sebelumnya berapa emang? Oke teman-teman ya, kita lihat lagi ini bagaimana dengan kondisi rupiah ya, rupiah terhadap dolar. Kita lihat nih biar sama, biar berimbang, biar lo bang lo mentang-mentang negara lo nggak lo tunjukin gitu. Oke, it's okay nih. Pada Rabu 15 Januari 2025 rupiah berada di level 16.290 ya, itu sementara pada pukul 9 di 6.301. Nah, turun nih. Turun 0,15% ya tuh. Pelemahan rupiah ini terjadi ketika BI rate akan diumumkan ya. Selain rupiah, mata uang Asia lain juga mengalami pelemahan ya. Pelemahan mata uang Asia ini berbanding terbalik dengan mata uang lain. Kita lihat ini ya. Oh. Oke, nah jadi beritanya per tanggal 17 ya teman-teman, ini rupiah sempat menurun 0,15%. Itu diikuti dengan mata uang lain di seluruh Asia ya, mungkin termasuk Malaysia juga menurun juga terhadap dolar ya teman-teman ya. Jadi turun semua lah ya, lagi turun semua ya, aman ya. Udah jangan saling berdebat ya teman-teman ya. Pokoknya intinya di sini gue mau bilang terima kasih buat teman-teman yang selalu mengapresiasi, selalu berkomentar, selalu meninggalkan komentar dan tertarik dengan video-video gue. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Udah jangan berdebat lagi ya.